Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam video ini saya mau berbagi mutiara hikmah dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Hadiah terindah, karunia terbesar dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Meninggalkanku, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kamu ingat padaku, aku akan ingat padamu. Itu menurut saya kunci banget dalam hidup. Salah satu ayat yang paling menghibur menurut saya, salah satu dari ayat-ayat yang paling menghibur bagi hidup saya, bagi diri saya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, "Fadhkuruni adkurkum." Ingat aku akan mengingatmu. Sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Indah sekali teman-teman, indah sekali. Kita menyebut nama Allah, itu adalah sebuah karunia besar dalam kehidupan kita. Andai tidak ditambah dengan Allah yang akan mengingat kita, Allah yang akan menyebut nama kita, andai tidak karena adkurkum, kamu sebut namaku, aku akan menyebut namamu, andai tidak karena itu, menyebut nama Allah sudah merupakan hadiah besar, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita hamba-hambanya. Lisan kita hina teman-teman. Berapa banyak kebohongan pernah diucapkan lisan kita. Berapa banyak ghibah, berapa banyak namimah, berapa banyak hal-hal tidak halal yang diucapkan oleh lisan-lisan kita ini. Akan tetapi meskipun begitu, Allah tetap izinkan lisan penuh dosa itu menyebut-nyebut namanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukankah ini adalah sebuah hadiah indah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita? Kamu pernah nggak sebel sama orang sampai nggak mau sebut namanya? Pernah? Pernah? Pernah pasti. Saya kalau lagi sebel banget sama orang, rasanya kayak lidah itu nggak mau nyebut gitu nama dia. Betul nggak? Saudara sekalian yang saya muliakan, kayak misalnya ada orang yang kamu benci deh, padahal nggak kenal, cuma karena lihat di TV korupsi habis-habisan misalnya gitu. Si ini nih, gitu kan? Kamu apa nggak mau sebut namanya? Kenapa? Sebel banget sama orang ini, ampun jahat banget tuh. Kan begitu tuh, teman-teman saudara sekalian saya bilang, Allah juga gitu. Kepada hamba yang dia benci, Allah nggak izinkan lagi lisannya untuk menyebut namanya. Maka ketika kamu dalam hidupmu masih diperkenankan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah masih mau sama kamu. Artinya Allah masih berkenan kepadamu. Artinya Allah masih mau untuk kamu mendekat kepadanya. Apabila Allah membuat saya mengizinkannya untuk menyebut namanya, artinya Allah masih berkenan menerima saya sebagai hambanya. Ya Allah makasih, ya Allah makasih. Belum lagi kata Allah, saat kalian menyebut namaku, aku akan menyebut namamu. Allah berkenan menyebut nama kita. Teman-teman saudaraku sekalian, karunia indah macam apa ini? Makanya bagi saya hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita nih dalam kehidupan adalah kita diizinkan untuk beriman padanya, sujud padanya, sebut namanya. Saya tidak akan mau menukar keindahan yang seperti itu dengan kenikmatan dunia apapun yang ada di atas muka bumi ini. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Siapa yang kamu iriin di atas muka bumi ini, teman-teman saudara sekalian? Kalau kalian tanya pada saya, Ustazah pernah iri nggak sih sama orang? Pernah, sangat iri
ingin menjadi sepertinya. Siapa Ustazah? Yang hari-harinya sibuk antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hamba-hamba tercinta Allah yang lisannya sibuk menyebut nama Allah, yang malam-malamnya sibuk beribadah kepada Allah, yang lisannya sibuk membaca firman-firman Allah, yang hatinya dia persembahkan seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah manusia cinta atau benci padanya. Dia tidak peduli apakah rezekinya hari itu sedang baik-baik atau tidak. Dia tidak peduli dia makan apa hari ini atau dia tidak bisa makan apa hari ini. Dia tidak peduli berapa harga pakaian yang dia pakai. Dia tidak peduli berapa harga hal-hal yang dia kenakan dalam kehidupannya. Dia tidak peduli seberapa luas rumahnya. Dia tidak peduli seberapa mewah kendaraannya. Yang dia pedulikan adalah pemilik segala sesuatu bersama dengannya. Dia adalah orang paling kaya di atas muka bumi ini. Mereka adalah hamba-hamba paling tercinta di atas muka bumi ini. Dan saya berani bertaruh padamu teman-teman, mereka ini adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Saya sudah ketemu banyak orang kaya. Bahagia? Tidak. Belum tentu. Saya banyak ketemu orang-orang miskin juga banyak. Bahagia hidupnya? Tidak. Belum tentu. Saya banyak ketemu orang pintar. Bahagia? Belum tentu. Saya banyak ketemu orang nggak pintar. Saya mau ngomong bodoh nggak enak gitu. Mereka bahagia? Belum tentu juga. Karena kebahagiaan, ketenangan hati, kesenangan bukan berasal dari sana. Saya banyak ketemu orang cantik. Bahagia? Belum tentu. Saya banyak ketemu orang tidak cantik atau kurang cantik. Enak mau bilang jelek. Apakah bahagia hidupnya? Belum tentu juga. Teman-teman saya sekalian, karena bahagia tidak bahagia, sedih hati tidak sedih hati, itu tidak berasal dari sana. Berasalnya dari mana? Dari hati, di mana dia memposisikan Allah dalam hatinya. Hatimu, jika selalu kamu pakai buat mengingat Allah, hatimu dekat dengan jalan bahagianya. Saat itu Allah akan peduli sama rasa hatimu, sehingga hatimu tidak akan Allah biarkan bersedih hati. Dia bisa menangis, tapi lebih dekat kepada tangisan bahagia daripada tangisan susah hati. Dia menangis, tapi tangisannya lebih kepada tangisan syukur daripada tangisan berkeluh kesah atas keadaannya. Ia menangisi dirinya yang belum mampu untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Dia menangisi kekurangannya dalam menghadapkan dirinya kepada Allah. Sekaligus ia menangisi betapa dermawannya Allah mau menerima hamba sepertinya. Betapa dermawannya Allah tetap mengizinkannya untuk terus-terusan menyebut-nyebut namanya. Kepada mereka lah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak pernah takut dan tidak lagi bersedih hati. Mereka nggak takut dan tidak bersedih hati. Damai hatinya, tenang hidupnya, sudah tidak lagi terlalu peduli sama dirinya, sebab yang dia pedulikan adalah pemilik dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Sudah tahu cara berbahagia? Insya Allah. Ingat Allah aja. Coba nanti mulai besok kalau kamu lagi sedih gitu, coba tanyain hati kamu,
Ini kamu sedih kenapa gitu? Pasti jawabannya selalu saya. Kamu pengen mengubah kesedihan tersebut menjadi nggak sedih lagi, gampang, tinggal dia. Allah. Gitu. Siapa yang begini? Harus yang jawabannya Allah. Tenang nanti kamu lama-lama. Yang ngatur hati dia siapa? Allah. Kamu lagi ketakutan, kenapa? Kamu lagi sedih hati, kenapa? Saya sakit, Ustazah. Oke, sekarang kalau kamu sakit, kamu sedih, apa yang kamu sedihkan? Ya, saya takut nanti sakitnya tidak bisa saya tanggung. Satu. Saya takut kalau sakit ini akhirnya membuat saya tidak lagi produktif. Saya jadinya di atas tempat tidur nyusahin orang. Dua. Saya juga kan. Saya takut saya mati. Saya lagi, ya kan? Saya takut kalau saya mati, saya ninggalin anak-anak masih kecil-kecil, kesian. Siapa tuh? Saya. Tetap saya semua. Sekarang ganti itu biar kamu nggak sedih lagi. Gimana? Yang nentuin saya sakit siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Yang punya ajal kita kapan waktunya siapa? Allah. Yang kamu mau cari ridhonya siapa? Allah. Yang kamu harapkan kamu berada dalam kebahagiaan, siapa yang menentukannya? Allah. Kalau kamu khawatir terhadap anak-anak kamu, nasib anak-anakmu adanya pada genggaman siapa? Allah. Ketika kamu ingat dia, Allah, maka lihat, perlahan-lahan hatimu akan jadi jauh lebih tenang. Kemudian kamu jadi merasa bahwa, ya Allah, maafkan saya, ya Allah, saya tahu bahwa apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik bagi kehidupan saya. Tenang.